Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan sedikit materi terkait organologam sesuai dengan permintaan teman-teman HMK dalam program Virus. Untuk sebelumnya, saya ingin bertanya dulu dengan ini teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah organologam dan bioanorganik. Jadi saya mau konfirmasi apakah materi yang sebelum UAS ini terkait bioan bioanorganik ya, bukan? Bioanor. Iya, materinya bioanor. Gimana teman-teman? Apakah materinya benar tentang bioanorganik? Kemudian yang ingin saya sampaikan, apakah mengikuti ataupun menjawab soal yang tahun lalu atau seperti apa? Ya, dari teman-teman angkatan berapa yang ambil mata kuliah ini? Angkatan 2017, Mbak. Ya, gimana? Apakah materinya benar tentang bioanorganik? Iya, Mbak, benar. Oke, kalau gitu, ini kan saya dikasih PPT-nya yang untuk semester ini. Nah, itu mungkin tidak akan saya bahas. Jadi saya akan mengikuti dari teman-teman untuk membahas soal tahun lalu saja ya. Kalau seperti itu, sebentar saya ambil dulu materinya. Oke, jadi soal tahun lalu itu kalau tidak salah ini ya, organologam dan bioanorganik. Dosennya betul Bu Ika Yanti sama Pak Argo. Oke, langsung saja soal nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan logam esensial dan non-esensial serta bagaimana peranannya di dalam tubuh? Sebutkan contoh dari masing-masing logam tersebut. Ada yang sudah menjawab sebelumnya soal ini? Belum. Belum, Mbak. Baik, saya coba jelaskan. Jadi yang dimaksud dengan logam esensial itu apa dan logam non-esensial itu seperti apa. Jadi logam esensial adalah logam yang mutlak diperlukan untuk bertahan hidup dengan sehat. Maksudnya adalah, jadi logam-logam sebenarnya dia itu jenis logam-logam mikro maupun mikronutrien, umumnya mikronutrien yang dia itu kita perlukan untuk hidup, di mana dalam menjalankan kehidupan itu logam tersebut memberikan hal yang positif pada kita. Salah satunya adalah memberikan kesehatan dan juga kebugaran pada tubuh. Nah, di dalam tubuh logam esensial itu berperan sebagai aktivator bersama dengan senyawa organik atau yang biasa kita sebut dengan bioaktivator, atau nama lainnya bisa juga disebut dengan enzim, terus yang lainnya lagi ada vitamin dan seterusnya. Selain dia sebagai bioaktivator, logam esensial itu sebagai penyusun jaringan tubuh seperti tulang dan gigi. Kemudian juga sebagai transportasi dalam tubuh. Maksudnya transportasi di dalam tubuh ini contohnya adalah darah. Darah itu adalah salah satu transportasi yang ada dalam tubuh kita, di mana fungsinya adalah mengalirkan oksigen dan juga sari-sari makanan di dalam tubuh. Adapun contoh dari logam esensial ini itu ada berbagai macam, tapi yang memberikan pengaruh yang baik salah satu beberapanya yaitu contohnya adalah logam Ca atau kalsium. Dia akan membentuk jaringan tulang dan gigi.
Kemudian ada logam Fe untuk membentuk jaringan darah ataupun hemoglobin. Cu itu pembentuk mioglobin. Kemudian ada logam Mg, Zn, Co, dan Ni itu sebagai logam bioaktivator. Biasanya ditemukan di dalam enzim. Namun, suatu saat keberadaan suatu unsur atau logam di dalam tubuh itu tidak selalu menunjukkan bahwa unsur tersebut diperlukan atau unsur tersebut memberikan pengaruh yang buruk pada tubuh sehingga cenderung untuk tidak diperlukan. Logam tersebut disebut juga dengan logam non-esensial atau logam yang keberadaannya tidak memberikan manfaat baik pada tubuh. Cara kerjanya, kalau logam esensial tadi mendukung ataupun memberikan peran sebagai apa ya, memberikan peran terhadap metabolisme tubuh, justru kalau logam non esensial itu adalah cara kerjanya dia itu memblokir situs aktif sehingga proses metabolisme di dalam tubuh itu tidak terjalin. Jadi cara kerjanya adalah memblokir situs aktif suatu molekul pada tubuh sehingga memberhentikan proses metabolisme. Itu tambahannya. Salah satu contohnya adalah logam Hg atau merkuri. Umumnya ditemukan dalam bentuk metil merkuri, di mana dia itu akan memblokir situs peredaran darah pada otak sehingga akan terjadi pemberhentian darah di jaringan otak. Gitu. Selain itu, ada beberapa logam itu melimpah di bumi, ya maksudnya di lapisan bumi, tetapi sifatnya itu mirip dengan logam-logam esensial. Misal yang saya maksudkan misalkan gini, Ca dan Ba itu kan satu golongan, ya kan, 2A. Kalau tidak salah, 2A. Nah, dia itu sifatnya mirip, tapi Ba ini kalau menggantikan Ca, dia sifatnya jadi logam non esensial. Karena saat Ba mensubstitusi Ca atau logam Ba mensubstitusi logam kalsium pada tulang, itu jaringan tulang itu akan menjadi lunak ataupun jaringannya itu saat terkena cairan atau saat terkena larutan dengan konsentrasi tinggi dia akan mengalami kelarutan atau tulang tersebut menjadi osteoporosis. Selain itu ada juga logam kadmium apabila mensubstitusi logam Zn baik itu Be mensubstitusi logam Mg di dalam enzim itu akan memberhentikan situs aktif ataupun dia memblokade situs aktif tersebut sehingga tidak terjadi proses metabolisme gitu. Jadi ini untuk jawaban nomor 1, mungkin teman-teman bisa menjelaskan apa itu logam esensial, boleh detail, tapi ya kalau bisa lebih detail dari yang saya ini, kemudian menjelaskan peranannya di dalam tubuh, kalau bisa ini lebih mengarah ke peranannya itu terhadap manusia begitu. Jadi maksud soalnya ini adalah logam pengertian logam esensial dan non esensialnya, kemudian peranannya untuk tubuh terutama manusia, kemudian disebutkan contoh-contoh yang sekiranya contoh tersebut sangat umum ataupun teman-teman familiar. Kalau bisa dijawab dengan lebih detail sehingga akan memberikan poin yang lebih tinggi. Lanjut ya. Kemudian yang nomor 2 yaitu jelaskan perbedaan antara hemoglobin, mioglobin dalam proses pengikatan O2 di dalam tubuh. Ya, ini terkait perbedaan hemoglobin dan mioglobin. Kalau saya sarankan mungkin teman-teman bisa menambahkan gambar dari struktur hemoglobin dan juga mioglobin. Kalau kalau jago gambar gitu atau mungkin gambarannya bagus, mungkin bisa ditambahkan perbedaannya. Karena di sini saya hanya menuliskan perbedaannya secara poin gitu, tidak ditambahkan dengan gambar. Baiklah, langsung saja untuk perbedaan hemoglobin dan mioglobin yang menurut saya penting.
di sini adalah yang pertama fungsi dari hemoglobin dan mioglobin itu sendiri berbeda. Jadi kalau hemoglobin itu berfungsi untuk mengangkut O2 di dalam darah, mulai dari alveolus, kemudian diedarkan ke seluruh bagian tubuh, itu O2 diikat oleh hemoglobin. Namun saat O2 tersebut sudah sampai di suatu jaringan, misalkan di jaringan otot, kemudian oksigen itu sampai ke otak, atau oksigen itu nanti sampai juga di bagian-bagian organ tubuh tertentu, maka sudah bukan hemoglobin yang akan menyimpan O2 tersebut, tetapi adalah mioglobin. Sesuai dengan ini. Kemudian kalau dilihat dari strukturnya, hemoglobin ini dia terdiri dari beberapa rantai polipeptida. Jadi dia ada 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Kemudian kalau mioglobin itu hanya terdiri dari rantai polipeptida tunggal. Coba di PPT-nya teman-teman ada nggak ya strukturnya? Ya, ini untuk hemoglobin, struktur hemoglobin. Nah, ini untuk yang ini masih hemoglobin semua ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Kalau tidak ada, nanti saya coba bantu carikan atau nanti teman-teman mencari sendiri. Kemudian selain strukturnya berbeda, konsentrasinya pun juga berbeda. Kalau konsentrasi hemoglobin, terutama di dalam sel darah merah, ataupun di dalam aliran darah itu sangat tinggi konsentrasi dari hemoglobinnya. Sedangkan mioglobin ini konsentrasinya di dalam tubuh ataupun di dalam organ-organ itu konsentrasinya rendah. Kenapa? Karena nanti dijawabnya karena kalau mioglobin itu kan dia sifatnya hanya ada di satu organ. Jadi misalkan satu organ itu konsentrasi dari mioglobin tidak sebanyak konsentrasi hemoglobin yang ada di dalam darah. Kemudian hemoglobin ini terjadi sebagai protein tetrametik, sedangkan mioglobin ini terjadi sebagai protein monomer. Maksudnya protein tetrametik dan protein monomer ini menunjukkan ke strukturnya tadi. Jadi kalau hemoglobin tadi kan terdiri dari beberapa rantai polipeptida, sedangkan kalau mioglobin kan polipeptida tunggal, sehingga bentukannya ataupun protein yang terbentuk itu sifatnya juga berbeda sesuai dengan jumlah rantai dari hemoglobin dan mioglobin. Kemudian yang kelima perbedaannya, kalau hemoglobin itu dapat mengikat dan melepas oksigen serta dapat mengikat dan melepas karbon dioksida. Nah, jadi maksudnya ini tuh untuk mengikat dan melepas oksigen, hemoglobin itu cenderung lebih mudah. Tapi kalau mioglobin, dia ngikat oksigen itu mudah, cuman melepas oksigen itu dia susah gitu. Maksudnya gitu. Jadi kalau hemoglobin tuh ngikat sama lepasnya gampang, tapi kalau mioglobin itu ngikatnya mudah, ngelepasnya yang agak susah gitu. Jadi sesuai dengan fungsinya, dia itu tuh kan menyimpan oksigen di dalam organ. Jadi saat proses metabolisme itu belum selesai, tapi jumlah oksigen sudah ditambahkan ke dalam suatu organ, maka mioglobin itu berfungsi untuk mengikat agar oksigen itu tidak mudah terlepas di dalam suatu organ, sehingga tidak merusak proses metabolisme. Seperti itu. Nah, untuk hemoglobin, itu dalam prosesnya, dia itu bisa mengikat 4 molekul O2. Ini sesuai ya dengan poin 4 dan juga poin 2. Jadi karena dia terdiri dari rantai polipeptida yang cukup banyak, ada 4 rantai, maka 4 rantai itu dia mampu masing-masing mengikat 1 molekul O2, atau artinya hemoglobin itu mampu mengikat 4 molekul O2. Namun terbalik dengan mioglobin, karena dia juga sifatnya polipeptida tunggal, sehingga dia hanya mampu mengikat 1 molekul O2. Lalu, apa proses yang terjadi pada sistem transportasi tubuh?
Nah, ini untuk menjelaskan poin yang selanjutnya, setelah teman-teman menjelaskan perbedaan, kemudian teman-teman juga menjelaskan perbedaan keduanya dalam proses pengingkatan O2. Nah, di sini saya jabarkan sedikit, ada dua reaksi. Untuk yang reaksi pertama, Hb atau hemoglobin, itu akan mengikat 4 molekul O2 atau mengikat molekul oksigen. Nah, ini sebenarnya terbagi lagi menjadi 4. Tapi ini tidak saya jelaskan keempatnya karena terlalu panjang nanti, tapi langsung saja intinya pengikatan awal atau saat hemoglobin akan mengikat satu O2 itu prosesnya agak susah. Pengikat untuk proses awalnya tuh sangat susah gitu. Kenapa sangat susah? Nanti akan saya jelaskan di bawah. Dan prosesnya ini terjadi pada alveolus ataupun ini di dalam paru-paru itu kan ada yang bagian untuk menyaring oksigen, namanya alveolus. Nah, proses pengikatannya itu terjadi di alveolus. Jadi setelah udara disaring di alveolus, kemudian darah akan mengikat, hemoglobin akan mengikat O2. Kemudian darah yang kaya akan oksigen tadi itu akan dibawa masuk ke jantung. Setelah dari jantung, darah yang kaya akan oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh organ. Saat sampai di salah satu organ, misalkan di hati ataupun misalkan nanti di mana lagi di otot, nah oksigen tersebut akan dilepas dengan mudah. Lepasan pertama itu pasti sangat mudah. Kemudian akan langsung diikat oleh mioglobin atau MB. Dan MB ataupun mioglobin akan melepas oksigen secara bertahap pada saat proses metabolisme pada tubuh itu berlangsung. Nah, setelah tadi kan sudah pertukaran itu. Setelah terjadi pertukaran, Hb yang tadinya kosong atau telah melepas O2, dia akan sangat mudah mengikat CO2 ataupun CO hasil dari metabolisme. Sehingga nanti darah yang kaya akan CO2 ataupun CO akan keluar dari tubuh, dari jantung, kemudian dialirkan ke paru-paru, kemudian akan dikeluarkan melalui proses pernafasan ataupun respirasi. Kira-kira begitu untuk yang soal nomor 2. Kita lanjut untuk yang soal nomor 3. Bagaimana mekanisme pengikatan O2 oleh hemoglobin dan bagaimana jika tubuh keracunan gas CO? Apa yang terjadi dengan hemoglobin? Nah, di sini saya butuh ilustrasi. Sebentar saya carikan dulu. Ini. Oke. Lanjut, sekalian dibahas ya. Nah, untuk yang soal nomor 3 tadi itu adalah terkait bagaimana mekanisme pengikatan O2 oleh hemoglobin dan bagaimana jika tubuh keracunan gas CO dan apa yang terjadi dengan hemoglobin. Nah, yang pertama, telah kita ketahui bersama bahwa hemoglobin itu logam utamanya adalah logam Fe. Nah, logam Fe ini memiliki nomor atom 26, bla 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 bla, ini konfigurasi elektronnya. Teman-teman pasti sudah pada tahu. Yang perlu digarisbawahi adalah pada saat hemoglobin itu bekerja atau kondisi logam Fe pada hemoglobin itu dalam bentuk Fe2+. Selalu, pokoknya di dalam darah tubuh kita itu logam Fe pasti bentuknya dalam 2+. Tidak ada yang berbentuk 3+. Oke, kenapa logam Fe di dalam tubuh kita itu bentuknya selalu Fe2+? Karena logam Fe2+ itu memiliki kemampuan ataupun spesifikasi untuk mengikat O2 maupun CO dengan baik. Jika Fe sudah teroksidasi dalam bentuk Fe3+, dia tidak dapat digunakan. Analognya itu sama seperti kita punya suatu logam besi bebas di udara. Saat dia sudah teroksidasi, dia akan mengalami pelapukan korosif.
Nah, saat dia sudah korosif, dia tidak dapat digunakan. Nah, begitulah kenapa logam Fe di dalam darah harus dalam bentuk Fe2+. Dan kenapa saat dia berikatan pun dengan oksigen, tidak terjadi pelapukan pada Fe. Inilah keistimewaan dari yang disebut namanya cincin porfirin. Teman-teman sudah tahu ya cincin porfirin itu apa? Cincin porfirin itu yang ini. Adanya empat atom N yang menjadi ligannya disebut dengan cincin porfirin. Cincin porfirin inilah yang melindungi agar logam Fe itu tidak mengalami pelapukan. Nah, begini. Susunan polipeptidanya dari hemoglobin. Jadi dia sudah terlindungi oleh porfirin, belum lagi dia terlindungi oleh asam amino. Jadi saat dia berikatan atau Fe saat berikatan dengan O2 tidak mengalami oksidasi, sehingga Fe tersebut tidak mengalami kerusakan. Oke, nanti saya butuh gambar yang ini. Oke, lanjut. Ya, tadi sampai di sini ya. Pokoknya Fe itu dalam bentuk 2+, konfigurasinya seperti ini. Yang kita sorot adalah orbital 3d6. Ini konfigurasi elektronnya di dalam orbital. Teman-teman sudah tahu ya, orbital D itu punya 5 ruang, isinya 10, maksimalnya 10 maksud saya, cuman di sini terisi 6 seperti ini. Nah, saat yang saya gambarkan ini itu disebut saat keadaan Fe2+ belum mengikat O2 atau yang disebut dengan deoksigenasi atau dia belum mengikat oksigen. Jadi saat dia belum mengikat oksigen, maka susunan elektron pada orbital molekul D itu seperti ini. Jadi ini Eg, ini T2G. Eg di sini terisi 4 dan T2G di sini terisi 2 dengan jarak spin yang tinggi, high spin, dan kemudian dia bersifat paramagnetik. Kenapa dia bersifat paramagnetik? Karena ditemukan banyak elektron yang tak berpasangan. Inilah kondisi saat Fe2+ belum mengikat O2. Tapi saat sudah mengikat O2, setelah mengikat O2, dia disebut keadaan oksigenasi, medan ligannya kuat. Kenapa medan ligannya kuat? Karena ada O2 yang akan mengikat. Kemudian spinnya itu rendah. Kenapa? Karena jarak D0-nya ini atau jarak T2G dan Eg-nya ini menjadi dekat. Jadi ini kalau diperhatikan ini jaraknya agak jauh. Tapi saat akan mengikat O2 jaraknya menjadi dekat di mana elektron yang di T2G itu dipaksa menuju Eg. Dan sifatnya menjadi diamagnetik karena tidak ditemukan lagi elektron tak berpasangan, semuanya telah berpasangan. Nah, karena dia memiliki orbital D yang kosong sehingga dapat diisi oleh oksigen, diisi oleh elektron oksigen untuk berikatan. Nah, lalu apa yang terjadi pada struktur molekul hemoglobin saat dia sebelum dan juga sesudah mengikat oksigen seperti ini. Jadi ini adalah cincin porfirinnya. Jadi saat sebelum mengikat saat sebelum mengikat O2, cincin porfirin ini bentuknya akan melengkung. Jadi bentuknya itu non planar. Dia melengkung. Nah, saat dia berikatan dengan O2 itu yang tadinya non planar dia jadi planar. Dia jadi ada tekanan. Tekanan ini disebabkan oleh adanya molekul O2 yang mengikat dengan Fe. Nah, inilah yang dikatakan mengapa proses mengikat O2 itu sangat susah pada saat proses penarikan pertama karena butuh energi yang cukup tinggi untuk membuat cincin porfirin ini yang semulanya non planar menjadi planar. Itu membutuhkan energi yang cukup kuat dan juga ada dorongan yang cukup kuat dari molekul O2. Jadi molekul O2-nya itu O2 ini tuh tidak tegak lurus gini, tapi dia membentuk bengkokan di sini. Sorry, ini O2 rangkap 2 ya.
Ini harusnya rangkap 2. Nah, di sini dia itu membentuk sudut sebesar sekitar 120 derajat kalau tidak salah. Nah, sudut sudut yang terbentuk ini menandakan bahwa besarnya gaya yang diperlukan O2 untuk bisa berikatan dengan Fe. Karena gaya yang ditimbulkan itu besar, otomatis energi yang diperlukan untuk berikatan juga cukup besar, sehingga pada proses pengikatan pertama itu pasti susah. Selain itu, untuk penyetabilan, energi itu juga digunakan untuk penyetabilan ya, sehingga energinya cukup besar. Kalau digambarkan, saya menyarankan teman-teman untuk menggambar seperti ini ya. Jadi tidak seperti saya ini. Kalau bisa digambar seperti ini, jadi ada terlihat jelas cincin porfirinnya. Cincin porfirinnya itu agak sedikit melengkung ya, seperti ini kan melengkung ini. Ini saat sebelum berikatan dengan O2, tapi setelah berikatan dengan O2, dia akan terbentuk sudut dengan O2-nya. Seperti ini, dan dia menjadi planar. Jadi ada dorongan begitu. Jadi ada dorongan dari histidin juga. Jadi bawahnya ini harusnya histidin. Jadi saat berikatan, histidin itu juga akan membantu untuk mendorong agar si Fe itu keluar. Jadi Fe itu sebenarnya ada di dalam cincinnya. Dia saat berikatan dengan O2, dia di atasnya. Jadi seolah-olah cincin porfirin ini menjadi planar gitu. Nah, lalu bagaimana bila hemoglobin ini berikatan dengan CO maupun CO2? Jadi, kalau kita lihat secara teori orbital molekul, sama ya, ini konfigurasi elektron pada orbital molekulnya. Jadi kalau orbital D itu punya dxy, dyz, dzy, dx kuadrat y kuadrat, dan dz kuadrat. Jadi saat hemoglobin mengikat dengan CO maupun CO2 ataupun yang lainnya, itu akan terjadi ikatan pi backbonding. Mungkin yang kemarin ya, UTS kemarin sudah dijelaskan ya terkait apa itu ikatan pi backbonding. Jadi intinya seperti ini. Untuk berikatan dengan hemoglobin, maka orbital molekul yang digunakan untuk berikatan ataupun yang bekerja pada logam Fe itu adalah orbital dxy dan orbital dxy dan juga orbital dx kuadrat y kuadrat. Nah, ini untuk orbital dxy. Jadi orbital dxy pada atom Fe itu akan terkena induksi ataupun diberikan pasangan elektron bebas oleh si CO melalui orbital S pada atom C. Jadi induksi elektron itu akan diberikan dari atom C melalui orbital S ke atom Fe melalui orbital dxy. Setelah itu, elektron yang ada di orbital dxy, pasangan elektron bebas yang ada di orbital dxy itu akan disalurkan kembali ke orbital pi star pada atom CO, pada molekul CO melalui orbital dx kuadrat y kuadrat pada atom Fe. Jadi ada ikatan pi backbonding. Jadi dia di sini memberikan melalui ikatan pi, ikatan sigma dari atom C, kemudian akan dikembalikan oleh atom Fe melalui ikatan pi. Jadi dia akan masuk lagi ke molekul CO, elektron tadi itu masuk lagi ke molekul CO melalui ikatan pi star. Sehingga terjadilah yang disebut dengan ikatan pi backbonding. Ilustrasi gampangnya seperti ini, elektron masuk ke Fe, kemudian dikembalikan lagi. Jadi seperti itu, jadi seolah-olah ada siklus elektron di dalamnya.
Nah, karena adanya aliran ataupun donasi balik elektron melalui orbital pi kosong pada CO, akan seolah menyebabkan adanya arus elektron yang bergerak melingkar di keduanya, baik itu hemoglobin maupun CO. Sehingga ikatan pada hemoglobin CO itu sangat kuat dan susah untuk diputus. Efeknya apa? Efeknya itu hemoglobin tidak akan bisa terputus dengan CO, hemoglobin tidak dapat berikatan dengan O2, sehingga terjadi keracunan pada tubuh, seperti itu. Ini kalau diilustrasikan, jadi kenapa kok si CO itu bisa berikatan dengan Fe, ada ikatan pi back bonding. Kalau kita lihat teori orbital molekul dari CO, dia ada, ini tadi ilustrasinya yang bagus. Nah, ada orbital pi back bonding yang kosong, atau orbital pi star yang kosong pada CO. Sehingga dia mampu menerima pasangan elektron bebas yang tadi diberikan. Seperti itu. Oke, lanjut ya, nomor 4. Nah, berikut adalah struktur dari enzim nitrogenase. Ada 2 poin, apakah yang dimaksud dengan enzim nitrogenase, kemudian B, bagaimana proses kerja enzim nitrogenase di dalam siklus nitrogen, sertakan reaksinya. Jadi kalau di sini saya lihat dari materi yang diberikan, saya tidak menemukan tadi adanya enzim nitrogenase, saya nggak tahu apakah dipelajari atau enggak, mungkin dipelajari ya. Tapi kalau enzim nitrogenase ini, kalau yang digambar, enzim nitrogenase itu kan ada 2 jenis, jadi ini tuh salah satu jenisnya. Tapi saya jelaskan di sini ke semuanya, nanti tinggal teman-teman tambahin aja. Yang pertama, nitrogenase atau enzim nitrogenase merupakan enzim yang fungsinya itu dapat mereduksi gas nitrogen di udara menjadi amonia. Sebenarnya simpelnya itu ini adalah enzim yang mengubah N2 menjadi NH3. Biasanya enzim nitrogenase ini terdapat di dalam tanah maupun di akar-akar tanaman, di mana saat akar maupun tanah saat menyerap gas nitrogen di udara bebas, itu akan mengubah dengan cara reduksi dan oksidasi N2 itu menjadi amonia. Sehingga nanti amonia itu akan mudah diserap oleh tanaman. Nah, enzim nitrogenase sendiri itu terdapat 2 jenis. Ada yang berjenis dinitrogenase reduktase, yang itu adalah jenisnya Fe protein. Jadi kalau melihat strukturnya, yang di soal ini adalah enzim dinitrogenase. Karena dia terdiri dari logam Mo dan juga Fe. Kalau dilihat lagi, dia terdiri dari logam Mo dan juga Fe. Ada Mo, ada Fe. Tapi kalau yang satunya lagi, itu cuma nggak ada Mo-nya aja. Jadi semuanya di sini adalah Fes. Gitu. Nanti bisa ditambahkan sendiri bagaimana pengertiannya yang lengkap, kemudian jenisnya, kemudian strukturnya boleh digambarkan agar lebih menambah poin menurut saya. Kemudian kalau untuk poin yang B, itu bagaimana proses kerja enzim nitrogenase di dalam siklus nitrogen dan sertakan reaksinya. Yang pertama dulu, untuk enzim nitrogenase, teman-teman harus menjelaskan pusat aktif enzimnya itu di mana. Kalau untuk enzim nitrogenase, pusat aktif enzim itu pada klaster besi belerang atau 4Fe4S. Yang mana klaster besi belerang itu? Yang ini. Yang tengah ini. Fes ini pusat reaksinya. Tapi belum tentu sebagai pusat aktif itu belum tentu sebagai pusat redoks. Jadi walaupun ini itu sebagai pusat aktifnya ataupun sisi aktifnya, tapi dia belum tentu sebagai pusat redoks. Nah, sisi pengendali ataupun sisi sebagai pusat redoks itu ditemukan pada logam Mo. Jadi ini pusat
apa namanya, redoksnya. Di sini sisi aktif, di sini pusat redoks. Cara kerjanya seperti apa? Nanti nitrogen, ataupun N2 lah kita bilang. N2 yang tersaring pada akar tanaman ataupun yang tersaring atau terserap di tanah, itu pertama dia akan mengalami proses perombakan itu di FES. Jadi dia mengalami perombakan tahap pertama itu di FES, kemudian dia nanti akan mengalami proses reduksi dan oksidasi sehingga menjadi NH3 itu di MO, begitu. Nah, adapun reaksi yang terjadi, di sini reaksinya banyak sebenarnya. Sekali satu siklusnya itu berjalan, itu ada beberapa reaksi yang terjadi. Tetapi reaksi yang umumnya terjadi dan berkaitan dengan enzim itu, yang pertama ini enzim nitrogenase sendiri, kemudian enzim nitrat reduktase, dan trimetilamino oksida reduktase. Itu dia akan menghasilkan bentuk amonia nitrat dan juga amina yang bentuk nitrogen ini mudah terserap oleh tanaman. Nah, untuk kelanjutannya sendiri ini teman-teman mungkin bisa mencocokkan dengan catatannya. Teman-teman juga bisa searching karena penjelasannya banyak. Ini saya memberikan poin-poin yang sekiranya penting dimasukkan untuk menjawab soal ini. Oke, lanjut ya. Soal nomor 5, soal terakhir. Salah. Apakah yang dimaksud dengan koenzim B12? Bagaimana fungsi serta peranan koenzim B12 di dalam tubuh? Apa itu koenzim B12? Koenzim B12 atau biasa juga disebut dengan vitamin B12 adalah kumpulan senyawa-senyawa asam amino ataupun protein yang terhubung secara kimia, bentuknya kovalen koordinasi dengan logam CO atau kobalamin. Intinya dia itu tuh gabungan dari asam amino, tengahnya itu adalah kobalamin. Nah, kobalamin ini merupakan unsur ataupun logam esensial yang sifatnya itu gini, gampangnya, dia itu tuh mampu mengikat banyak asam amino. Makanya kita kenal dengan vitamin B12 itu sebagai vitamin B kompleks. Karena dia itu banyak mengikat senyawa-senyawa amino lainnya, sehingga fungsinya dari koenzim B12 ini sangat banyak di tubuh. Untuk detailnya tidak saya jelaskan lebih, tapi poin-poinnya, peranan pentingnya itu dalam proses metabolisme pembentukan darah, kemudian ini kinerja sistem saraf dan otak. Selain itu, metabolisme sel di dalam tubuh, terutama dalam proses sintesis dan juga regulasi DNA, serta sintesis asam lemak dan produksi energi atau ATP, adenosin trifosfat, di dalam sel tubuh. Begitu. Ya, itu mungkin ya, untuk pembahasan soal. Mungkin mohon maaf kalau terlalu cepat, tapi sepertinya sudah di-record, jadi tidak terlalu membingungkan. Teman-teman bisa mendengarkan lagi untuk di lain waktu. Mungkin sebelum saya kembalikan ke moderator, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin sudah jelas ya? Iya Mbak, ya sudah. Oke, kalau gitu bila tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya bisa kembali ke Mbak moderatornya, gitu. Iya baik, karena penyampaian materi dan sesi tanya jawab telah selesai, karena tidak ada yang tanya, maka kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Mbak Medita yang telah menjelaskan materi, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.